Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Fairuzu dengan NPM 2075210 dari Prodi D3 Akuntansi 3A. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aset tak berwujud. Menurut PSAK 19 Revisi 2010, yang dimaksud aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau tujuan administratif. Lalu, ada 3 karakteristik yang mendefinisikan aset tak berwujud. Yang pertama yaitu dapat diidentifikasi. Suatu aset tak berwujud dianggap dapat diidentifikasi jika hal ini dapat dipisahkan. Artinya, Anda dapat memisahkan aset tidak berwujud dan menjual, mentransfer, melisensikan, menyewakan, atau menukar aset tersebut. Dengan demikian, Anda dapat melakukan ini baik secara individu atau bersama-sama dengan kontrak terkait. Lalu yang kedua, yaitu dapat dikontrol. Entitas mengendalikan suatu aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Dan umumnya, pengendalian tersebut timbul karena adanya hak legal yang memiliki kekuatan dalam suatu keadilan. Dan yang ketiga, tidak mempunyai wujud fisik. Dalam beberapa kondisi, aset tak berwujud mempunyai elemen fisik sehingga perlu pertimbangan untuk menentukan apakah suatu aset tersebut merupakan aset berwujud atau aset tak berwujud. Kemudian, pengakuan awal aset tak berwujud. Kriteria pengakuan sebuah aset tak berwujud pada dasarnya sama dengan kriteria pengakuan aset tetap. Aset tak berwujud diakui sebagai aset jika 1. Memenuhi definisi aset tak berwujud. Yang kedua, memenuhi kriteria pengakuan, yaitu kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan tidak mempunyai wujud fisik. Jika kriteria pengakuan tidak dipenuhi, maka biaya yang dikeluarkan diakui sebagai beban. Aset tak berwujud pada awal pengakuannya harus diakui sebesar biaya perolehan dengan beberapa kemungkinan cara perolehan aset tak berwujud, yaitu perolehan terpisah akuisis sebagai bagian dari kombinasi bisnis akuisisi dengan hibah pemerintah pertukaran aset-aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Selanjutnya yaitu perolehan terpisah. Untuk aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah, maka pengukuran biaya perolehannya terdiri atas 1. Harga beli, yaitu termasuk bea masuk, import, dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat. Yang kedua, segala biaya yang dapat dikaitkan atau diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai tujuannya. Lalu, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Biaya perolehan aset tak berwujud yang diakuisis sebagai bagian dari kombinasi bisnis PSAK 22 adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Jika aset tak berwujud diperdagangkan secara bebas di pasar aktif, maka
harga pasar adalah dasar pengukuran terbaik. Jika aset tak berwujud tidak mempunyai pasar aktif, maka biaya perolehan ditentukan berdasarkan jumlah yang dibayarkan perusahaan dalam transaksi normal pada tanggal akuisisi. Kemudian, akuisisi dengan hibah pemerintah. Aset tak berwujud dapat diperoleh melalui hibah pemerintah. Pemerintah dapat memindahkan atau mengalokasikan aset tak berwujud ke entitas seperti hak untuk mendarat di bandar udara, hak beroperasi stasiun televisi atau radio, hak impor, hak kuota, atau hak untuk mengakses sumber terbatas lain. Entitas dapat memilih untuk mengakui baik aset tak berwujud maupun hibah pada awalnya dengan 1. Mengakui sebesar nilai wajar. 2. Mengakui dengan nilai nominal ditambah dengan segala pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung dalam menyiapkan aset tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya. Dan selanjutnya, pertukaran aset tak berwujud mungkin diperoleh dari pertukaran aset non-moneter atau sekelompok aset moneter, atau kombinasi dari aset moneter dan aset non-moneter. Perolehan dari aset tak berwujud diukur dengan nilai wajar kecuali A. Transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial. Lalu B. Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Kemudian, aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Goodwill hanya boleh diakui sebagai akibat dari kombinasi bisnis. Goodwill yang timbul secara internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai berikut. Dasar pengukuran biaya perolehan yang andal diidentifikasi terpisah dari sumber daya yang lain. Kendali oleh perusahaan untuk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dapat diakui sebagai aset tak berwujud. Maka, perlu dibedakan antara tahap penelitian dan pengembangan. Yang pertama, tahap penelitian adalah penelitian orisinal dan terencana dengan harapan memperoleh pembaruan teknis atas ilmu yang baru. Yang kedua, tahap pengembangan, penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, sistem atau jasa yang sifatnya baru mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Lalu selanjutnya, pengukuran setelah perolehan. Model biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, suatu aset tidak berwujud harus dinilai pada biaya perolehannya dikurangi oleh akumulasi, amortisasi atau penyusutan dan akumulasi kerugian atas penurunan nilai. Dan ada juga model revaluasi. Setelah pengukuran awal dinilai berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Model revaluasi tidak memperbolehkan A. Revaluasi aset tak berwujud yang sebelumnya belum pernah diakui sebagai aset, atau B. Pengakuan awal aset tidak berwujud pada jumlah tertentu selain dari biayanya. Lalu, amortisasi. Setelah pengakuan awal, maka entitas harus menentukan masa manfaat aset tak berwujud.
Masa manfaat aset tak berwujud dibedakan menjadi masa manfaat terbatas dan tak terbatas. Yaitu masa manfaat terbatas adalah aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi. Konsep amortisasi untuk aset tak berwujud sama dengan konsep penyusutan yang berlaku untuk aset tetap. Lalu, masa manfaat tak terbatas. Apabila tidak dapat ditentukan masa manfaat dengan periode waktu yang mana dalam periode waktu tersebut entitas dapat memperoleh manfaat ekonomis dari aset tak berwujud tersebut. Penurunan nilai aset tak berwujud, pengaturan untuk nilai mengacu ke PSAK 48 yaitu penurunan nilai aset. Lalu selanjutnya, penghentian pengakuan, yaitu suatu aset tidak berwujud harus dihentikan. Pengungkapannya bila 1. Dalam proses pelepasan atau 2. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Lalu, keuntungan atau kerugian muncul dari penghentian pengakuan suatu aset tak berwujud dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset tak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Lalu kemudian penyajian aset tak berwujud dan akun terkait. Dalam laporan posisi keuangan, aset tak berwujud termasuk dalam aset tidak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai aset sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. Selanjutnya, pengungkapan aset tak berwujud dan akun terkait. Suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelas aset tak berwujud. Dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya. 1. Apakah masa manfaat tak terbatas atau terbatas? Jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. Yang kedua, metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Yang ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang keempat, unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tidak berwujud termasuk di dalamnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan A. Penambahan, B. Aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan dan dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 revisi 2009. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. C. Peningkatan atau penurunan selama periode tersebut yang berasal dari revaluasi sesuai dengan paragraf 75,85 dan 86 dan dari pengakuan kerugian penurunan nilai atau pengembalikan dalam pendapatan komprehensif lainnya sesuai PSAK 48 revisi 2009 penurunan nilai aset jika ada. D. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan rugi laba selama periode sesuai dengan PSAK 48 revisi 2009 penurunan nilai aset jika ada.
Kerugian penurunan nilai yang dibalik dalam laporan rugi laba selama periode sesuai dengan PSAK 48 Revisi 2009, penurunan nilai aset jika ada. Setiap amortisasi yang diakui selama periode. Selisih kurs neto yang timbul dari nilai translasi laporan keuangan ke mata uang penyajian dan translasi operasi luar negeri dengan mata uang asing ke mata uang penyajian yang digunakan entitas. Dan perubahan lainnya pada jumlah tercatat aset selama periode. Lalu, contoh amortisasi. Misalnya, sebuah perusahaan yang memiliki pinjaman sebesar 10 juta dan setiap tahunnya yang diansur senilai 750.000 per tahunnya, maka perusahaan tersebut dianggap telah melakukan amortisasi pinjaman sebesar 750.000 setiap tahunnya. Sekian pemaparan materi tentang aset tak berwujud. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penggunaan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.